Pemerintahan Presiden Jokowi tengah merancang regulasi pemberian subsidi kendaraan listrik guna mendorong pembelian kendaraan listrik di tanah air. Insentif ini akan diberikan kepada seluruh kendaraan listrik baik roda 2 maupun roda 4. Namun untuk roda 2 hanya kendaraan produksi dalam negeri yang akan mendapatkan insentif. Lantas tepatkah kendaraan listrik disubsidi? Sudah bersama saya melalui sambungan Zoom Dedi Herlambang, Direktur Eksekutif Instran. Selamat pagi Pak Dedi. Ya, selamat pagi. Ya, Pak Dedi, subsidinya 80 juta untuk kendaraan listrik jenis mobil. Dan ini diharapkan lebih terjangkau untuk dibeli masyarakat. Anda melihat apakah insentif ini membantu untuk mengurangi harga mobil listrik yang terbilang mahal, Pak? Begini, tegaskan di awal ya, saya bukan saya bukan praktisi ataupun pengamat otomotif, tapi saya praktisi atau pengamat transportasi. Jadi saya memang praktisi transport. Kalau ditanya mengenai masalah subsidi, saya jelas tidak setuju dengan adanya subsidi tersebut. Karena seharusnya kalau dalam konsep transport itu ada TDM. TDM adalah Transport Demand Management. Transport Demand Management itu adalah justru mengurangi kendaraan pribadi, lalu mengoptimalkan angkutan umum, angkutan massalnya. Itu harus. Kalau kita malah ini terbalik. Justru saat ini kita itu kan sudah banyak sekali kendaraan-kendaraan pribadi yang seharusnya dikurangi. Tanpa subsidi atau tanpa insentif pun, jalan raya kita sudah macet. Modal share kita 80% dengan kendaraan pribadi. Baru sekitar 10 atau 9% itu menggunakan angkutan umum. Idealnya adalah bahwa kita harusnya paling tidak itu 50% itu kita menggunakan kendaraan pribadi, 50% angkutan umum. Kalau kita lihat di negara-negara maju ya, negara maju, baik itu Jepang atau di Eropa atau di Hong Kong atau di Singapura, itu kan rata-rata 50% itu mereka menggunakan angkutan umum, 50% menggunakan kendaraan pribadi. Nah ini kan justru aneh, ironis gitu. Mereka sudah kaya malah di subsidi, malah beli kendaraan. Dan seharusnya kendaraan itu dikurangi, tapi kita malah disuruh beli. Ini saya menurut saya salah gitu ya. Kalaupun itu program pemberdayaan energi listrik seharusnya dikonversi. Kendaraan yang sudah lama BBM fosil itu dikonversi, istilahnya dibeli oleh pemerintah, lalu diganti kendaraan listrik misalnya dari pemerintah. Baru itu betul, baru itu benar. Jadi jumlah kendaraan itu sama di jalan. Nah sekarang pun sebelum disubsidi kan sudah macet di jalan, khususnya di Jabodetabek ya. Jabodetabek ini ada sekitar 13,5 juta kendaraan, baik itu roda 2 ataupun roda 4. Data dari Polda Metro, SNK baru itu setiap hari di Polda Metro katakanlah itu sekitar 4.000 sampai 5.000 kendaraan baru. Berarti ini kan sudah banyak sekali kendaraan. Kalau itu malah disuruh disubsidi, disuruh beli, ya malah blunder ya. Jadi sektor transportasi menjadi korban lagi, macet, tidak produktif. Oke, mungkin kualitas udara bagus karena banyak kendaraan listrik. Tapi kita juga jangan lupa, mungkin bukan domain saya membahas masalah lingkungan, tapi baterai itu kan juga mengancam lingkungan juga, khususnya untuk air dan di tanah. Ini kan kita juga belum siap, hanya disuruh beli, tapi bagaimana nanti limbah-limbah baterai itu mau kemana? Kan kita juga belum siap. Kementerian KLH pun juga belum ada aturannya, belum ada regulasinya mengenai masalah daur ulang atau manajemen daur ulang perusahaan yang menyiapkan untuk baterai-baterai itu. Karena baterai ini juga tidak bisa dipakai selamanya. Paling lama 5 tahun harus diganti. Seperti itu. Jadi kita jangan terlalu euforia, ikut-ikutan negara lain yang sudah mapan untuk masalah energi listriknya. Kan kita kan baru kemarin sore. Jadi nanti siapa yang akan diuntungkan? Ya jelas ya juga bukan masyarakat yang diuntungkan sebenarnya. Ya pengusaha listrik itu tentunya ya. Makanya tapi saya tidak ingin membahas itu. Tapi yang jelas saya tidak ingin bahwa sektor transportasi menjadi blunder karena kebanjiran kendaraan listrik. Kita sudah menghitung bahwa pertumbuhan BBM
kendaraan ber-BBM fosil itu kan sudah tinggi sekali. Ya. Kalau khusus di Jabodetabek itu sampai 10% tiap tahun. Mungkin di daerah lain mungkin bisa 2%, 3%. Itu sudah tambah. Jalan raya tidak pernah tambah. Jalan hanya tambah 0,01% katakanlah. Ya. Lalu kalau nanti disuruh beli kendaraan semua, kendaraan itu mau lewat di mana? Sementara untuk pembangunan infrastruktur angkutan umumnya sendiri kita juga masih lemah. Kita membangun LRT Jakarta pun dari dulu masih 5,8 kilometer kan, masih belum bertambah. Jadi seperti itu. Jadi ini tidak berimbang antara pembangunan infrastruktur sendiri dan juga dengan pembangunan sarana. Yang seharusnya dibangun itu adalah sarananya, yang dibangun itu prasarananya, tapi yang disuruh beli adalah sarananya. Jadi yang tidak imbang. Seharusnya disiapkan dulu prasarananya, baik itu prasarana jalan atau prasarana jalan rel, baru diberikanlah tawaran untuk membeli sarana-sarana mobil ataupun sarana-sarana yang lain, kendaraan listrik misalnya. Jadi seperti itu. Jadi saya anggap itu betul ya untuk pemberdayaan itu, pembelian kendaraan listrik. Iya, Pak Deddy, berarti ini suatu kebijakan yang blunder ya terkait dengan subsidi mobil listrik. Tapi kita bicara mengenai transisi dari energi fosil ke energi non fosil, kemudian juga karbon emisi yang dikurangi. Apakah ke depannya memang keniscayaan ini sudah tidak bisa ditampilkan lagi, meskipun juga tadi Bapak katakan prasarana infrastruktur masih belum memadai, Pak? Iya memang, harusnya memang disesuaikan dulu. Kalau semisal kita memang siap-siap untuk kalau untuk switching off BBM ya memang harus dipersiapkan semuanya. Dan untuk konversi itu pun kapan, itu juga harus jalan. Kita kan masih lama. Dari perencanaannya kan 2050 top penjualan kendaraan BBM fosil. Ini kan masih lama sekali. Kita masih ada prepare yang lain, termasuk prepare tadi regulasi atau peraturan hukumnya untuk pendaur ulangan baterai-baterai tersebut misalnya, dan juga SPKLU-nya untuk bagaimana mereka mau mencas mobil itu kan tidak seperti BBM bisa 1 menit 2 menit, itu kan lama, bisa berjam-jam. Itu nanti bagaimana, itu juga masih belum dihitung kan. Misal mau antri tuan mobil mau 2 jam 3 jam katakanlah, kan belum ada ngecas 1 menit 2 menit langsung penuh kan juga belum ada untuk mobil ya. Handphone saja paling cepat itu 1 jam 2 jam handphone, tapi dengan baterai yang kecil, bukan baterai segede mobil misalnya, itu kan juga beda. Dan kita masih belum sampai ke sana. Kita disuruh beli, euforia beli, tapi semuanya kan kita belum siap juga. Kendaraan umumnya juga belum siap. Nah, kita mau jalan raya mau dijadikan parkir, nanti juga tidak bisa jalan semua, pada akhirnya lapangan parkir nanti jalan raya. Jadi kan kita juga tidak ingin ya seperti itu. Jadi kita harus perencanaan matang, jangan terus emosi, ujuk-ujuk bisa ini udah siap. Memang kan mau mobil listrik kan gampang, tinggal cas, beli membuat baterai udah siap, baru dipasang selesai. Tapi untuk infrastruktur yang lain, untuk SPKLU-nya, istilahnya SPBU-nya listrik misalnya, itu kan kita juga belum siap apa-apa, malah baru 1 atau 2 yang ada kalau saya lihat ya. Jadi saya jadi seperti itu. Jadi memang saya pikir benar ya kalau semisal itu dipaksa harus beli. Tapi kalau konversi saya setuju. Jadi kendaraan lama dari pemerintah lalu diganti misalnya. Itu kan juga sama saja disubsidi kan, gratis tanpa bayar misalnya. Itu kan juga sama subsidi. Mungkin motor lama, kendaraan lama, motor roda 2, roda 4 misalnya, mobil lama, kendaraan roda 2 lama ambil terus diganti pemerintah, kan sama jumlahnya. Jadi kan tidak begitu bundar. Jadi kendaraan lama musnahkan oleh pemerintah atau dikilaukan lah oleh pemerintah, menjadi didaur ulang, bisa menjadi material baru misalnya material besi atau material yang lain. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau konversi saya setuju. Konversi dengan atas catatan kendaraan lama itu dimusnahkan, dimatikan, baru diganti kendaraan listrik yang baru. Itu saya setuju karena jumlahnya tetap. Jumlah kendaraan kita atau STNK kita di negara ini tetap. Misalnya di 10 ya diganti 10. Kalau diminta 100 ya diganti 100 oleh kendaraan baru listrik misalnya. Jangan sampai mobil sudah ada, sudah padat, terus ditambah disuruh beli terus.
Itu, hmm. itu Mas. Baik, yang menarik adalah mengenai harga ya Pak. Kalau selama ini memang untuk kendaraan listrik terbilang lebih mahal daripada kendaraan menggunakan energi fosil. Pemerintah mungkin filosofinya adalah memberikan kemampuan masyarakat untuk membeli dengan lebih murah sehingga beralih transformasinya itu perlahan dengan menggantikan kendaraan mereka. Tapi yang menarik dari Bapak tadi adalah mengenai konversi. Konversi sendiri apakah Bapak sudah mengetahui kira-kira anggarannya berapa nih Pak untuk merubah kendaraan-kendaraan lama tersebut untuk dibikin lebih ramah lingkungan dengan elektrik seperti itu Pak? Kalau untuk masalah anggaran, saya masih belum, saya masih paham dan juga masih menghitung, karena juga target pemerintah sendiri, itu mau berapa yang harus ditargetkan dikonversi kan juga masih belum ada. Itu berapa misalnya, masih belum ada targetnya, itu berapa. Karena kalau setahu saya hanya switch off-nya untuk penjualan itu masih lama, 2050. Masih ada sekitar, masih ada 30 tahun lagi. Jadi itu masih lama. Jadi kalau untuk niatnya memang untuk sekarang promosi, paling tidak sekarang kan eranya transisi lah, katakanlah transisi, mungkin berapa yang transisinya 10 tahun. Kalau saya katakan transisi pun juga masih belum ya, masih belum cukup ya, karena memang SPKLU-nya atau cas baterainya sendiri juga belum siap, lalu juga peraturan-peraturan kementerian lain antar lini sektor itu juga masih belum siap, antara Menteri Perdagangan, Perindustrian, Perhubungan, KLH, lingkungan hidup misalnya kan juga belum ada mereka masih yang aktif kan hanya brand ya, mereka jualan terus, sementara sektor lain kan juga masih belum siap. Jadi seperti itu. Jadi saya pikir ya memang harus konversi saja dulu. Kalau disuruh beli ya repot ya. Dibeli orang-orang kaya malah justru disubsidi. Apalagi urgensinya apa kalau saya tanyakan kepada pemerintah. Urgensinya apa sih itu? Belum urgen kita. Kan juga belum urgen. Baik. Pak, ini terakhir mengenai tadi Bapak menekankan ini adalah kalau sudah dikatakan seperti masa transisi ya. Mungkin tadi lebih kepada awareness, kemudian branding. Tapi di sisi lain ternyata kebijakan subsidi ini dianggap mampu memberikan trigger ya buat masyarakat untuk spending uang. Tapi yang bisa Bapak berikan highlight mengenai masa transisi ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sehingga transformasi era penggunaan fosil menuju yang elektrik, minim karbon dan lebih ramah lingkungan sehingga kedepannya kita juga prepare dan ready untuk itu Pak. Iya, begini saya lupa. Tadi ada pertama tadi dikatakan bahwa BBM mobil listrik mahal. Saya pikir enggak. Coba lihat di Cina atau di Malaysia, Singapura, Italia itu mereka murah-murah semua. Kalau kita dibandingkan dengan mobil yang smart, maaf ya kalau saya katakan produknya Tesla ya jelas mahal karena Tesla itu termasuk mewah, barang mewah. Jadi tidak bisa dikatakan itu. Tapi kalau kita melihat kendaraan yang lain itu murah sebenarnya. Kan cuma buat rangka bodi, chassis, perangkat elektronik, lalu dibuat baterai. Sudah hanya itu kan. Tidak ada mesin di situ. Alasan mahalnya itu mahal apa gitu loh. Karena saya bukan orang otomotif, saya juga orang teknik, jadi saya bisa ngomong. Nah, sekarang kedua, kembali ke masalah transisi. Masalah transisi memang harus disiapkan juga masalah edukasi. Edukasi publik juga harus disiapkan mengenai masalah kendaraan listrik ini. Karena kalau saya lihat saat ini juga masih belum urgen juga ya, karena BBM juga masih siap, masih ada gitu ya. Terus pemerintah itu serius mau kalau mau memberikan langit kita baik, karbon kita baik, ya sudah sebenarnya pemerintah sendiri juga menjual Pertalite. Pertalite kan juga kualitasnya juga tidak baik. BBM RON 90, Pertalite kan juga kurang bagus Mas. Nah kalau misalnya memang niatnya bagus, ya sudah stop saja penjualan Pertalite, ganti minimal penjualan Pertamax misalnya, Pertamax 92 yang bagus itu yang disubsidi. Itu kan kualitas udara kita juga kan bagus. Kalau memang RON 90 Pertalite itu memang kualitasnya kan memang buruk. Nah itu justru disubsidi kan juga malah aneh. Pemerintah mensubsidi sendiri kualitas BBM yang buruk misalnya. Itu kan juga missingnya pemerintah kan juga juga di situ. Nah kalau semisal pemerintah pun juga bisa memberikan switching ke angkutan umum, misalnya 50% yang saya sampaikan tadi mereka menggunakan angkutan umum massal katakanlah,
itu kan juga bagus juga, udara kita kan juga akan bagus. Ya, Nah, karena sekarang kita 90% kuasai kendaraan pribadi ya, semua masih belum standar Euro, semua kata standar motor kan juga sebuah standar Euro kan. Nah, itu membuat kualitas udara kita menjadi buruk gitu. Malah justru kita disuruh membeli kendaraan-kendaraan terus seperti itu. baik. Itu, Mas. Baik, Pak Deddy Herlambang, terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, Pak. Baik, terima kasih Mas, sama-sama.